Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara itu membentuk warga negaranya? Yuk kita bedah bareng-bareng bagaimana sebuah pelajaran yang kelihatannya sederhana untuk anak kelas 1 di Indonesia ternyata jadi langkah paling pertama dalam membangun fondasi kebangsaan. Ini pertanyaan yang dalam banget ya kan? Nah, di Indonesia jawabannya itu dimulai dari sangat-sangat dini, lewat pendidikan Pancasila. Dan semuanya berakar dari hal yang paling dasar, diri kita sendiri. Ya, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu pertanyaan yang simpel banget, siapa aku? Karena logikanya, sebelum seorang anak bisa paham dunia di luar sana, dia harus kenal dulu siapa dirinya. Oke, jadi tahap pertamanya adalah melihat ke cermin. Sebuah tindakan yang kelihatannya sepele, tapi ini adalah awal dari perjalanan menemukan jati diri. Dalam kurikulum pendidikan Pancasila, bab paling awal ini judulnya Aku Mengenal Diriku. Tujuannya jelas banget. Bantu setiap murid untuk mengenali dan, yang penting, menerima identitas fisik mereka. Ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi aktivitas pertamanya benar-benar mendasar. Cuma bercermin. Anak-anak diminta untuk mengamati rambut mereka, mata mereka, warna kulit mereka. Ini tuh latihan sederhana untuk menanamkan kesadaran kalau setiap dari mereka itu unik. Nah, dari sekedar kenal, pelajarannya langsung naik level ke tanggung jawab. Jadi anak-anak diajarin kalau kenal tubuh aja nggak cukup, mereka juga harus merawatnya. Di sini nih, kebersihan diri itu dibingkai ulang. Bukan lagi sekedar kewajiban atau tugas, tapi sebagai sebuah nilai. Merawat tubuh diajarkan sebagai cara kita bersyukur. Jadi, rutinitas sehari-hari langsung terhubung ke konsep etika yang lebih dalam. Contohnya mandi. Mandi itu bukan cuma biar bersih, tapi diajarkan sebagai cara untuk menghargai tubuh yang sudah diberikan Tuhan. Sama juga dengan sikat gigi. Setiap kebiasaan kecil untuk merawat diri ini diubah jadi sebuah praktik rasa syukur yang penuh makna. Dan tentunya cuci tangan. Jadi kalau digabung, semua kegiatan sederhana ini menanamkan ide bahwa merawat diri itu adalah tanggung jawab dasar kita sebagai bentuk rasa hormat pada diri sendiri. Oke, setelah kenal diri, saatnya berekspresi. Pelajaran ini bergerak dari yang tadinya cuma tahu, jadi menunjukkan. Dan caranya, pakai alat yang paling disukai anak-anak, musik dan nyanyian. Musik jadi jembatannya. Lewat lagu yang simpel banget, Anggota Tubuhku, anak-anak bukan cuma hafal nama-nama bagian tubuh, tapi mereka juga terus diingatkan lagi soal inti pelajarannya, rasa syukur. Pelajarannya jadi aktif banget. Anak-anak nggak cuma duduk diam mendengarkan, tapi mereka bergerak. Mereka menunjuk kepala, tangan, kaki. Proses belajarnya jadi lebih nempel di ingatan. Ya, kurikulum ini paham betul kalau buat anak umur 6 tahunan, cara terbaik mereka belajar ya lewat bermain. Lagu dan gerakan jadi cara yang super efektif buat menyampaikan konsep-konsep penting tentang identitas dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua pelajaran ini, di mana identitas pribadi mulai bersinggungan dengan kesadaran sebagai makhluk sosial. Aktivitas puncaknya adalah bikin mahkota identitas. Prosesnya dimulai dari diri sendiri, yaitu menulis nama. Tapi coba deh lihat langkah ketiga. Disinilah elemen sosialnya masuk. Bantu teman yang kesulitan. Dan inilah hasilnya. Setiap anak bangga banget dengan mahkotanya yang unik, yang jadi simbol identitas mereka. Tapi yang keren, mahkota ini lahir dari sebuah proses kerjasama. Ini adalah perayaan individu di dalam sebuah komunitas. Aktivitas sederhana ini ternyata adalah jembatan untuk mengenalkan salah satu nilai paling fundamental di Indonesia, gotong royong. Anak-anak gak cuma disuruh hafal definisinya, tapi mereka langsung mempraktekannya. Waktu pinjem gunting atau bantu teman yang lemnya berantakan. Jadi, kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, apa sih sebenarnya yang diajarkan dari semua aktivitas sederhana ini? Ternyata pelajaran menunjuk hidung dan bikin mahkota dari kertas itu jauh lebih dalam dari kelihatannya. Ini adalah pelajaran tentang rasa syukur, tanggung jawab, toleransi atas perbedaan, dan kerjasama. Ini adalah bata-bata pertama untuk membangun seorang warga negara. Nah, ini dia intinya. Dengan mengajarkan anak untuk paham dan merawat diri mereka sendiri, lalu mendorong mereka untuk peduli dan bantu orang lain, kita sebenarnya sedang meletakkan fondasi untuk sebuah masyarakat yang sehat. Coba deh kita renungkan ini. Mungkin kekuatan sejati dari pembangunan bangsa itu bukan cuma ada di kebijakan-kebijakan besar di atas sana, tapi justru di momen-momen kecil seperti ini. Seorang anak yang bangga memakai mahkota kertasnya sesaat setelah dia membantu temannya membuat mahkota yang sama.